Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menjawab. Selamat siang untuk wise people yang ada di luar sana. Hari ini merupakan hari yang cerah di Padang, kemudian juga sebenarnya hari yang membahagiakan bagi kita karena ini adalah tayang perdana podcast yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Sains Teknopark Universitas Andalas. Oh, jadi sejak beli ini baru pertama? Iya Pak, jadi ini adalah podcast pertama kita dan sebenarnya kita menamakannya Innovation Junction Podcast. Oke. Dan sesuai dengan judulnya itu, Innovation Junction Podcast, kita akan membahas banyak hal yang terkait dengan inovasi. Tagline-nya apa nih? Tagline-nya jadi ya tagline-nya ya apa ya? Kalau tagline-nya kita belum memikirkan itu Pak. Oh belum ya? Mungkin sembari berjalan akan muncul ide-ide. Maklum ya Pak, ini perdana. Kameramennya mungkin punya tagline tuh. Nah jadi karena ini dikelola oleh LPPM, sudah hadir tamu pertama. Oke. Itu adalah leader dari LPPM dan sudah bergabung bersama kita Profesor Dr. Teken Marzuki. Panjang Pak gelarnya Pak? Ya sudah Marzuki aja. SSI MSc Eng. Ya. Well, untuk yang pertama ini sebenarnya kita pengen ngobrol tentang about yourself, tentang Bapak sih. Oke. Saya baca beberapa informasi, kemudian juga ada video juga ya Pak tentang Bapak itu. Dan Bapak itu menekuni bidang fisika bumi atmosfer. Betul Pak? Fisika bumi dan fisika atmosfer. Iya. Ya. Saya dengar kata fisika aja pusing kan ya Pak. Ini fisika bumi, kemudian fisika atmosfer, apa itu? Ya, jadi gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah diundang Bu Eka ya. Ya. Jadi saya memang risetnya terkait dengan, lebih tepatnya sebetulnya fisika atmosfer saja sih sebetulnya. Cuman kebetulan kalau di fisika UNAN itu fisika atmosfer itu digabung menjadi satu kelompok bidang, namanya fisika bumi dan atmosfer. Nah, sehingga tadi Bu Eka menjumpai mungkin di beberapa CV saya mungkin ditulisnya fisika bumi dan atmosfer. Iya betul. Ya, jadi fisika ini mengkaji tentang fenomena-fenomena fisika yang ada di atmosfer. Jadi termasuk hujan, misalnya termasuk petir misalnya. Jadi cuaca, iklim masuk ke situ. Itu kajiannya. Oke. Ya. Apa bedanya dengan klimatologi? Itu bidang ilmu yang berkaitan lah. Berkaitan. Jadi klimatologi, meteorologi, fisika atmosfer itu masih berkaitan. Tapi punya fokus kajian yang masing-masing tetapi saling berkaitan. Itu. Berarti konsisten riset dan lain sebagainya di sana ya Pak? Konsisten. Tapi sebetulnya kalau balik jauh ke belakang itu agak menyimpang gitu ya. Karena kalau S1 saya sebetulnya fisika nuklir. S1-nya fisika nuklir. Tapi S2-nya mulai fisika atmosfer karena tuntutan orang tua? Bukan ya Pak? Atau tuntutan jurusan? Tuntutan Universitas Andalas waktu itu. Jadi saya masih ingat tahun 2002 ya, saya jadi dosen 2002. Kemudian 2002 itu mulai pembangunan pusat radar Jepang yang ada di Bukit Tinggi, yang merupakan radar nomor 3 terbesar di dunia ya, tepatnya di daerah Koto Tabang, daerah Palupuh. Tuh. Jadi pada waktu itu Jepang itu semacam request ke UNAN kalau bisa ada dosen UNAN yang terlibat aktif di sana. Ya, jadi waktu itu wakil dekan 1 Prof. Edi Sarmuna almarhum ya. Menjadikan saya sebagai tumbal. Nah, jadi ketika saya baru lulus jadi dosen, lalu dipanggil, ini ada beasiswa Mubuso untuk ke Jepang, tolong Pak Marzuki ikuti gitu kan. Cuma saya nggak mau. Nggak mau. Bapak nggak terima? Iya nggak mau, karena saya kan S1-nya fisika nuklir ya. Ya fisika nuklir, lalu disuruh S2 fisika atmosfer, bidangnya jauh sekali bedanya gitu ya.
Sehingga saya nggak mau mengisi form aplikasi waktu itu. Ya, tapi ya setelah akhirnya ketemu dengan Pak Edison berkali-kali, lalu dia tetap memberi motivasi, ya coba aja dulu gitu kan. Akhirnya coba dan lulus. Nah, jadi itulah ceritanya kenapa dari fisika nuklir bergeser ke fisika atmosfer di S2 dan S3 saya lanjut atmosfer. Tuh, itu ceritanya. Enak ya Pak kalau jadi tumbal hal yang seperti itu. Saya juga mau. Jadi tumbal terus dapat kuliah di luar, dapat beasiswa, itu saya juga mau Pak. Itu bukannya dulu di luar juga? Kan enggak Pak, di enggak. luar nagari iya. Oh luar. Saya asli. Nah Pak, kan Bapak tuh di usia yang masih sangat muda ya, Bapak banyak enggak sekali lah, udah umpan nih. Maksudnya kalau dibandingkan dengan yang tua, jadi banyak sekali meraih prestasi-prestasi gitu Pak. Jadi saya ngelihat tuh kayaknya Bapak serius gitu ya menekuni sesuatu itu sebenarnya ada ambisi-ambisi tertentu. Sebenarnya saya pengen bilangnya target capaian Pak, tapi saya di briefing sama produsernya nanti bahasanya agak sedikit ini gitu. Jadi maaf ya Pak. Apakah ada ambisi tertentu atau ada pembuktian yang ingin dibuktikan? Iya, dibuktikan. Apakah seperti itu, Pak? Nggak ada. Kalau saya tuh mengalir apa adanya saja ya. Jadi lebih kepada ketika kita memilih sesuatu, mengerjakan sesuatu, maka maksimalkan saja di situ. Jadi lebih ke sana aja. Jadi nggak ada misalnya ingin membuktikan bahwa saya itu orang begini-begini, itu nggak ada saya. Nggak ada. Jadi memang mengalir apa adanya, lakukan maksimal, insya Allah nanti hasilnya akan bagus lah gitu kan. Jadi gitu aja. Tapi prestasi saya juga biasa aja, nggak ada yang ini, nggak ada yang nonjol. Pak, jangan merendah Pak. Nggak ada apa coba? Nggak ada gitu ya, nggak ada. Ya maksudnya di usia yang muda Bapak udah. Bukannya kita seusia. Pak, jangan memaksa saya untuk bilang saya lebih tua. Oh gitu. Jangan. Akhirnya udah saya bilang juga kan. Ya maksudnya Bapak udah sampai di tingkat tertinggi lah, maksudnya udah profesor, udah, ya, kemudian alhamdulillah. Rekam jejaknya juga di pernah menjadi ketua departemen dan lain sebagainya. Jadi memang seperti yang Bapak bilang tadi ya, karena do the best, jadi orang memberi mandat dan amanah. Ya gitu. Ya kan, Pak? Ya. Nah, dan mungkin doa orang-orang yang mencintai saya itu. Mungkin ibu saya, istri saya, gitu, anak-anak gitu. Iya, teman-teman juga doa Bu Eka gitu kan. Saya belum mencintai Bapak karena saya belum kenal. Maksudnya kan di tahap mencintai itu kalau udah kenal banget. Ya, betul. Saya baru di tahap mencoba mencintai. Mencintai ya, oke. Bisa kan? Oke, Pak, kalau kita lihat juga baseline dari capaian-capaian untuk UNAN itu terutama di LPPM sendiri yang merupakan 2/3 pengelola Tridharma Perguruan Tinggi ya, penelitian, kemudian pengabdian. Itu baseline-nya menurut saya udah terlalu tinggi gitu. Itu bagi Bapak mengintimidasi nggak sih? Oh nggak juga, karena kan biasa aja. biasa aja. Kalau saya tuh pokoknya jalani yang terbaik ya. Kalau disupport yang lain pasti kita bisa lah. Tuh. Tapi kalau sendiri, Marzuki sendiri pasti nggak bisa. Tuh. Tapi kalau Bu Eka support gitu ya, yang lain-lain support, maka insya Allah kita bisa lebih lah. Tuh. Jadi baseline memang udah tinggi, tapi kan tinggi itu bukan berarti itu titik tertinggi kita. Saya yakin kita ada titik tertinggi itu. Contohnya sekarang misalnya kan kayak publikasi itu kan, publikasi itu kan masih 1000. Padahal dosen kita itu ada 1.500 lebih. Berarti kan masih besar peluang sebetulnya. Kalau kita bisa memaksimalkan itu kan. Tuh. Jadi enggak jadi tekanan juga bagi saya gitu. Nah, jadi do the best tadi ya Pak. Do the best gitu, nanti mudah-mudahan bisa lebih lah. Gitu. Sebenarnya kami di LPPM itu kan memang dibentuk pusat-pusat ya Pak. Salah satunya adalah pusat Sains Technopark dengan unit-unit yang ada di dalamnya, inkubator, KI, layanan pendukung, pusat teknologi bisnis, pusat pengembangan bisnis teknologi. Kemudian ada PPJS, PLP. Betul. Itu semua memang didesain untuk mensupport supaya kinerja yang menjadi target capaian itu bisa dicapai dengan bersama-sama. Betul sekali. Ya memang
kita terbantu ya dengan adanya BPJS misalnya, PLP dan otomatis juga STP kan, untuk mencapai itu. Maka kita apa yang sudah bagus kemarin yang Pak Ketua sebelumnya sudah lakukan, maka kita akan evaluasi yang bagus, pasti kita lanjut lah, insya Allah gitu. Oke. Mungkin kita break dulu Pak, kita ngeteh dulu. Ini teh apa nih? Ini namanya teh pasambahan. Jadi teh pasambahan itu kan kalau bahasa Padang pasambahan itu persembahan ya Pak. Oke. Ini merupakan produknya Unan. Diproduksi di Maklon sih sebenarnya kita, Maklon. tapi ada beberapa bahan bakunya yang diproduksi di rumah produksi. Oke. Ini merupakan artisanti. Jadi bahan Ini dari penelitian dosen? Iya. Iya. Jadi dosennya siapa nih? Nggak apa-apa diiklankan dosennya. jadi ini menggunakan daun gaharu, kemudian juga daun sungkai. Oh, oke. Nah, itu ada Pak Beni juga yang meneliti gaharu. Oh, oke, ya, ya. Kemudian kalau daun sungkai itu ada beberapa dosen. Pak juga. Beni yang Beni Satria. Teknik pertanian. Teknik pertanian. Dari pertanian. Bukan teknik sipil ya? Enggak. Kalau Teknik sipil ada Pak Beni juga bukan? ada ya? Ada. Ya. Nah, terus dia ingredientnya Pak tidak hanya daun sungkai dan daun gaharu saja, tapi di dalam sini juga sudah ada campuran lain. Jadi ada jahenya, ada cengkeh dan lain sebagainya. Jadi silakan di. Ini udah ini ya, udah misalnya sertifikat halalnya dan sebagainya. Ada, Pak, udah. Ya masa yang produksi kita kan fasilitator untuk halal, fasilitator untuk PIRT, NIB, ya punya kita dulu Pak. Oh, Kita, jadi sudah nih ya. Udah dong. Jadi kalau diminum udah aman ya. Aman. Nah, jangan sampai nih belum selesai saya minum saya keluar gitu kan. Kita minum dulu ya. Tuh nggak dikasih minum. Ada Pak mereka. Oh, udah. Ini. Nah sebenarnya tagline kita The Business of Innovation tuh tagline-nya STP sih Pak. Tapi tagline-nya podcastnya bukan ya? Belum. Ya? Jadi nanti mohon saran masukan. Kita lanjut lagi Pak. Oke, siap. Ya. Ini kayaknya mesti menghadap ke sini ya. Oh gitu. Desainnya. Oh, biar gelasnya masuk TV juga ya. Oh ya. Yang tadi Bapak udah benar. Oh udah benar itu? Iya, udah benar. Oh udah ada situ ya? Dia dibuat berbeda. Pak, sebenarnya meraih sesuatu itu gampang sebenarnya. Tapi mempertahankan itu lebih sulit. Iya, betul. Apalagi kalau misalnya kita mempertahankan kemudian membuat inovasi-inovasi sehingga capaiannya lebih lagi dan lebih lagi. Iya, betul. Itu bukan hal yang mudah gitu. Nah, kira-kira strategi Bapak sendiri sebagai leader untuk bisa membawa kami semua itu apa kira-kira? Kalau terkait dengan penelitian dulu ya. Kalau terkait dengan penelitian itu kita nggak mungkin bisa mencapai luaran riset yang maksimal kalau kita hanya mengandalkan dosen saja gitu ya, karena jumlah dosen hanya 1.500 gitu. Jadi oleh karena itu mau tidak mau kita harus bisa menimbulkan atmosfer riset yang melibatkan mahasiswa lebih banyak ya. Jadi lulusan kita itu kan ada sekitar 6.000, bahkan mungkin ada tahun-tahun tertentu yang mencapai 7.000 kan. Andaikan 20% saja dari mahasiswa lulus ini menghasilkan sesuatu yang bisa kita publis katakan gitu, maka tambah dosen 1.500, maka kita bisa mencapai angka publikasi 3.000 mestinya gitu. Kalau kita bisa ya. Nah, jadi intinya bagaimana caranya agar atmosfer riset ini tumbuh dan berkembang juga di level departemen, di level fakultas itu. Hal yang kita akan coba ya mulai tahun ini itu diantaranya adalah dengan menggeser sebagian kegiatan Scopus Camp yang biasanya dilaksanakan di luar kampus ya, kita coba geser ke departemen atau fakultas. Nah, jadi kita udah berkirim surat sih sebetulnya ke dekan ya, minta kesediaan mereka untuk menjadi host Scopus Camp. Jadi seluruh biaya tetap dari LPPM, tetapi kita minta mereka bersedia menyediakan tempat.
Itu dalam rangka membangun atmosfer tadi ya Pak? Membangun atmosfer tadi, itu satu itu. Lalu yang kedua, kita juga mendorong agar riset-riset yang didanai oleh UNAN itu nanti dipresentasikan di level departemen juga, mungkin di seminar mingguan atau mungkin di sebelum rapat dosen, mungkin satu dosen mewakili untuk memaparkan riset saya seperti ini. Kalau di luar negeri itu kan hal biasa ya. Nah, di luar negeri itu seminar mingguan itu hal biasa, tapi kan di kita seperti ini kan belum biasa. Ya. Jadi kadang-kadang kan hal yang agak aneh gitu, kita sampai seminar ke Turki, sampai ke Amerika, tetapi teman-teman kita di departemen itu nggak tahu kita mengerjakan apa gitu kan. Iya sih. Nah, itu. Jadi kita rencananya nanti akan mendorong itu ya di dalam skema yang kita buat. Nanti kita akan mendorong agar riset ini juga dipresentasikan di depan kolega dia. Harapannya nanti akan banyak masukan dan ide-ide baru yang mungkin muncul ketika dia presentasi. Tetapi formatnya kita serahkan aja ke departemen, nggak kita atur formatnya. Pokoknya ada presentasi di depan kolega gitu. Iya. Itu di antara hal gitu ya. Selain memang ada rencana untuk memperbanyak skema hibah yang memang untuk mahasiswa tugas akhir ya. Jadi mungkin mahasiswa doktor, mahasiswa magister dan juga yang skripsi itu nanti dibuat skemanya. Itu sehingga makin banyak mahasiswa ini yang yang bisa membantu kita untuk mencapai luaran setidaknya publikasi gitu kan. Betul. Nah, itu. Kemudian untuk pengabdian penekanan kita sebetulnya salah satunya ke kualitas pengabdian gitu. Kita kalau memungkinkan mencoba meminimalkan kegiatan pengabdian yang hit and run ya. Okay. Datang sekali, laporan selesai, lalu programnya selesai gitu kan. Nah, jadi kita ingin nanti kualitas pengabdian kita itu akan lebih meningkat gitu ya. Okay. Itu diantara hal kalau terkait dengan pengabdian gitu. Dan juga ada rencana, tapi ini belum kita kerjakan. Ada rencananya kita mau membuat semacam aplikasi ya, tapi bentuknya sudah kebayang, tapi kita belum sampai membuat gitu. Jadi nanti kita akan coba buat aplikasi di mana setiap negari itu masuk ke dalam aplikasi itu, dia bisa berkonsultasi dengan kita kapan saja. Jadi misalnya negari ada kendala, nanti kita akan carikan dosen terbaik untuk menjawab masalah itu. Kalau misalnya dengan diskusi lewat aplikasi misalnya nggak selesai, maka nanti kita agendakan jadi program pengabdian tahun depan. Karena kita harus ke lapangan misalnya gitu kan, atau mungkin butuh biaya untuk menangani masalah itu misalnya. Jadi aplikasi itu harapannya untuk akan membuat UNAN lebih dekat dengan negari. Itu. Kalau kemarin kita punya NDC ya Pak ya? Kemarin ya nanti teman-teman NDC masukkan juga ke dalam kalau yang aplikasi. Nagari itu NDC kan? Iya NDC ya. NDC ya. Jadi nanti itu semua dosen UNAN bisa kita masukkan ke dalam aplikasi ini. Jadi ketika ada negari bertanya, nanti kita lihat siapa dosen yang kompeten untuk menjawab. Jadi seperti Halodoc lah. Gitu ya, seperti Halodoc. Tapi mungkin tidak semua masalah bisa dijawab dengan penjelasan kan. Iya. Ada kalanya mungkin butuh biaya atau treatment sehingga kita butuh turun ke lapangan misalnya, maka itu kita jadikan semacam pengabdian prioritas gitu untuk tahun depan. Jadi pengabdiannya betul-betul sesuai dengan keinginan dan kebutuhan daripada masyarakat gitu. Dan di dalam aplikasi itu nanti kita juga bisa memasukkan mitra lain, termasuk UMKM. Itu. Jadi UMKM semuanya yang kita bina terdata dia di dalam. Kalau ada konsul-konsul yang ringan bisa di situ misalnya. Tapi kalau yang berat kita baru ke lapangan misalnya gitu. Ya, itu salah satu ya. Jadi bagaimana caranya mendekatkan sains itu ke masyarakat gitu. Itu salah satu yang rencananya akan kita kerjakan, tapi ini belum ya. Ini baru rencana itu. Kemudian terkait dengan terkait dengan penelitian juga kita punya punya insentif khusus sebetulnya untuk mendorong munculnya peneliti baru dan inovator baru. Karena kalau kita lihat itu inovator kita yang punya paten itu orangnya itu saja. Iya betul. Yang menulis jurnal juga kebanyakan orangnya itu juga. Spesialisasi Pak. Mungkin gitu ya. Tapi kita harus menumbuhkan
peneliti dan inovator baru nih, kalau orangnya itu saja, maka akan sulit publikasi kita dan riset kita tumbuh kan. Iya, betul. Nah, sehingga di dalam skema insentif baru yang nanti akan disosialisasikan tanggal 25 ya, tanggal 25 nih, yang nggak lama lagi, itu ada insentif khusus bagi peneliti pemula ya. Jadi maksudnya itu kalau misalnya Bu Eka nih, Bu Eka itu baru sekali menulis buku selama jadi dosen misalnya gitu ya, ISBN pertama, maka diberi insentif khusus tambahan. Atau mungkin patennya baru pertama kali dia paten, maka dia diberi insentif khusus tambahan. Itu ya, untuk mendorong munculnya inovator baru dan peneliti baru, penulis buku baru gitu kan. Itu beberapa hal gitu ya. Ya. Kemudian kita mesti pastikan bahwa informasi itu sampai ke mereka gitu ya, Pak. Iya, karena itu nanti kita tanggal 24 Januari itu ada sosialisasi dengan dekan semua. Lalu tanggal 25 nanti ada sosialisasi dengan semua dosen via kegiatan webinar. Tanggal 25 itu. Insya Allah. Nanti kita juga akan kirim SK-nya ke semua fakultas gitu, biar semuanya tahu kan apa saja insentif yang mereka bisa dapatkan tahun 2024 gitu. Jadi gitu. Mungkin ini juga sih Pak, terkait yang Bapak sampaikan tadi itu aplikasi yang melibatkan dosen untuk bisa langsung berinteraksi dengan masyarakat gitu ya. Itu sebenarnya dulu juga saya pernah terlibat di aplikasi seperti itu. Waktu itu yang punya itu Telkom kalau nggak salah. Oh, Telkom punya. Tapi kita sebagai pakar, waktu itu kita disebut sebagai pakarnya, itu kita dapat poin ketika menjawab, Pak. Iya. Dan poin itu bisa ditukarkan dengan hadiah. Oh, karena gitu. Karena kalau misalnya menunggu menjawab saja itu kadang ya jawab sekali gitu ya Pak. Sisanya nanti tuh udah hanya yang jawab itu aja Pak nanti. Ya nanti kan kita jawab sesuai dengan kepakaran. Tapi kalau ada poin itu semangat. Nanti sesuai kepakaran aja. Jadi ketika ada misal satu negari masuk pertanyaan tentang apa, nanti kita lihat kan dosennya sesuai siapa, nanti kita set dia sebagai dosen yang menangani itu. Oke. Tadi penjelasannya udah banyak terkait dengan strategi mendatang untuk pencapaian kita ya Pak. Itu lebih kepada program penelitian dan pengabdian. Betul. Kemudian sebenarnya untuk bisa mencapai itu semua kita harus tata pamongnya, kemudian tata kelola, terus tata kelolanya itu sendiri juga baik itu kinerjanya, evaluasi, monitoring, evaluasi itu juga diperlukan. Iya, betul sekali. Terkait dengan itu gimana juga tuh Pak? Manajemen modern itu kan manajemen yang mengandalkan IT ya. Ya, jadi oleh karena itu kan sekarang teman-teman di LPPM terutama kan sudah merasakan dampak positif dari IT itu. Contohnya dengan adanya SIPMI ya. Jadi insentif itu sudah sangat membantu entrian IQ yang biasanya dilakukan dengan cara manual ya. Betul. Sekarang sudah sangat terbantu ya. Jadi yang pertama tentu kita menyempurnakan sistem IT kita. Karena memang sistem IT sangat besar pengaruhnya. Jadi SIPMI itu sebetulnya sudah dimulai kan kemarin. Kita melanjutkan aja nih. Jadi SIPMI itu kita akan sempurnakan sehingga betul-betul dia menjadi database riset penelitian, pengabdian ya dan lain-lain. Sehingga harapannya ke depan itu tidak ada lagi fakultas yang ketika akreditasi dia minta data ke LPPM. Jadi nanti semua fakultas kita beri akun, akun untuk login ke SIPMI bisa ambil data fakultas dia, itu ya. Intinya SIPMI harus kita benahi. Nanti juga dosen jadi nanti nggak ada SIPMI penelitian, SIPMI pengabdian atau SIPMI insentif, satu SIPMI, ya satu SIPMI. Jadi sekarang sedang ditata itu. Jadi hanya satu SIPMI. Jadi SIPMI ini faktor yang sangat penting ya dalam mendukung tata kelola yang baik ya di LPPM. Itu satu ya. Yang kedua, selain SIPMI juga penggunaan e-office ya. Mungkin Bu Eka udah punya akun e-office kan? Dari kasih, tapi saya nggak tahu ada buka gitu. Karena saya tuh terbiasa ya dari dahulu tuh menggunakan e-office ya. Nah, jadi sekarang kita di LPPM udah mengaktifkan lagi ya Office secara lengkap, jadi nggak ada lagi surat sebetulnya yang di WA. Kalau dulu kan di WA ya. Iya, diteruskan by WA. Diteruskan WA gitu. Kalau sekarang paling ya didisposisikan ke Bu Eka atau ke siapa gitu ya. Tujuannya agar semuanya terikut gitu ya. Oke, kemudian
sebetulnya dengan pusat-pusat ya termasuk STP, sebetulnya saya mengagendakan tuh rapat sekali 2 minggu sih. Oke. Sebetulnya Setuju, Pak. agar kita bisa saling ini ya, saling koordinasi gitu. Walaupun ini belum ada kita agendakan yang mudah-mudahan mungkin minggu depan ya, Iya. kita bisa itu. Kalau di sini setiap minggu, kalau di LPPM di atas tuh setiap minggu Senin pagi ya, Senin pagi. Jadi Sudah berlangsung ya Pak ya? udah. Jadi setiap Senin pagi kita evaluasi capaian minggu lalu dan apa rencana minggu depan. Itu selalu kita lakukan. Dan yang paling penting itu ketika kita diberi amanah itu kan kita bukan berarti kita yang paling tahu terhadap masalah yang ada di lembaga kita gitu kan. Jadi oleh karena itu saya pasti akan banyak bertanya sama Bu Eka atau sama Pak Ramadi atau sama Pak Sekretaris itu. Jadi tidak ada putusan yang saya buat sendiri gitu. Karena kalau putusan dibuat seorang ketua saja, maka peluang penyimpangannya itu besar ya. Tapi kalau kita diskusikan bersama, maka peluang penyimpangannya akan lebih kecil dan solusi yang didapatkan pasti lebih baik gitu. Jadi itu yang akan kita budayakan di LPPM insya Allah gitu ya. Dengan itu mudah-mudahan tata kelola kita akan lebih baik gitu. Kemudian untuk evaluasi itu nanti juga kita ingin semuanya lewat SIPMI sih. Jadi selama ini kan monitoring kan dilakukan Pak Hasnam via Google Form ya. Via Google Form. Nanti kita akan masukkan di SIPMI itu. Jadi sekali setahun dosen wajib mengisi. Sehingga nanti respondennya mestinya banyak ya. Kalau sekarang itu kan responden Pak Hasnam itu sekitar 100 ya. Siapa yang mau mengisi aja gitu ya. Tapi kalau lewat SIPMI nanti kan siapa yang mengajukan penelitian atau apply insentif kan harus ngisi. Sehingga nanti kita punya responden mungkin 1000. Sehingga hasilnya jauh lebih kuat ya. Kesimpulan statistiknya akan lebih kuat karena data lebih banyak gitu. Itu untuk untuk evaluasi gitu. Tapi bisa saja untuk evaluasi kita juga bisa sebetulnya melibatkan LPM ya sebetulnya sebagai memang lembaga yang memang khusus menangani tentang penjaminan mutu ya. Sebetulnya kita bisa berkolaborasi sih sebetulnya dengan LPM juga ya untuk monitoring penjaminan mutu di LPPM ya sebetulnya. Selain dengan apa yang kita lakukan sekarang gitu. Benar-benar. Sama satu lagi ini Pak, ketika kita memperkuat teknologi untuk membantu pekerjaan kita juga perlu mensosialisasikan dan memperkuat penggunanya juga kan Betul. Karena tidak bisa dipungkiri tidak semua dosen kita itu juga masih muda gitu ya Pak, yang memang kalau sama teknologi udah melek dari dulu. Masih muda maksudnya? Banyak juga dosen-dosen senior gitu. Yang kalau berhadapan dengan teknologi itu merasa aduh kayaknya enggak deh gitu. Itu kira-kira kalau ke arah sana berarti kita bisa berkolaborasi juga dengan pihak lain untuk mensosialisasikan itu atau ya, gitu? Betul. Kita butuh kerjasama memang. Apalagi nanti kan harapan kita SIPMI itu menjadi database riset ya. Jadi ke depan semua riset yang di departemen atau di fakultas itu nanti menggunakan SIPMI harapannya. Kalau sekarang kan masih belum semua ya. Karena kalau nggak semua di situ, nanti kasihan kita ketika entry data IKU. Kita harus meminta data ke fakultas juga kan. Betul. Lalu mereka ketika akan akreditasi mereka juga datanya nggak lengkap tuh, sebagian di kita, sebagian di mereka. Jadi nanti data SIPMI ini memang data fakultas itu semua riset fakultas itu ada di SIPMI. Ya, dan data dikti atau data BRIN nanti kita juga akan entrykan ke SIPMI. Jadi semuanya betul-betul database yang kuat gitu. Dan ini butuh kerjasama memang. Butuh kerjasama. Tapi nanti kita insya Allah ketika aplikasi kita sudah siap ya, kita memang akan minta kerjasama dari semua fakultas agar mulai menggunakan SIPMI untuk semua hibah mereka. Nanti mungkin akan ada surat dari Pak Rektor untuk mendorong fakultas menggunakan SIPMI untuk semua kegiatan, sehingga nggak ada lagi kegiatan pengabdian yang tercecer. Ya, kegiatan penelitian yang tercecer sehingga nggak terentrikan ke Sinta atau ke IKU gitu. Itu. Oke Pak. Kayaknya kita minum dulu. Break dulu. Dari tadi kita ngomongnya serius semua ya Pak ya? Ya terlalu serius sih ngomongnya. Gitu. Kayak debat apa gitu ya. Debat capres. Kita tidak boleh membawa isu itu. Iya betul. Pak, ini nih terkait dengan, kalau tadi kan kita sudah evaluasi ini, reward nih Pak. Reward itu kan penting ya Pak. Ya, betul. Apakah reward itu akan ditambah yang selama ini sudah diterima dosen-dosen nih?
atau justru berkurang, atau justru tetap, Pak? Nah, ini ada yang menitip pertanyaan itu soalnya. Ya, reward itu penting ya, dan Pak Rektor sesuai dengan apa yang selalu dia sampaikan bahwa kita tetap akan memberikan reward gitu. Karena memang yang berprestasi berhak dengan reward kan, gitu. Dan reward itu juga sudah membantu kita dalam banyak hal. Terutama kalau kita dalam entry data IQ 5 dengan adanya insentif itu sangat membantu. Betul. Ya, karena kan ketika dosen apply insentif, dia kan wajib sudah ada di sister kan. Betul. Nah, dan sister itu nanti akan ditarik menjadi data IQ 5 gitu. Jadi itu sangat membantu. Jadi reward masih ada gitu. Kalau terkait dengan jumlahnya mungkin ada yang angkanya turun dan ada yang angkanya naik gitu. Ini sangat relatif ya. Terutama kita juga menambah beberapa insentif kan. Contohnya insentif untuk pemula gitu ya, penulis buku pemula, inventor pemula, penulis jurnal terindeks Scopus pemula. Itu kan baru ya, baru. Kemudian ada juga di tahun 2024 nih, karena kadang-kadang tidak semua dosen itu dia punya hibah penelitian ya. Sehingga kadang-kadang ketika mereka mau publikasi mungkin ada biayanya, mereka kesulitan gitu. Jadi di tahun 2024 nih rencananya ada bantuan atau reimburse APC ya, biaya publikasi untuk jurnal internasional. Walaupun besarannya mungkin tidak ya dibatasi ya, karena kalau nggak dibatasi kan bisa 40 juta ya. Jadi dibatasi, tetapi kita menyediakan itu. Yang tidak dapat hibah, atau yang dia dapat hibah tetapi pemberi dana tidak membolehkan ada publikasi yang berbayar. Nah, kan ada tuh ya, dari lembaga yang memang seperti itu, ada hibahnya tetapi nggak boleh digunakan untuk membiayai publikasi misalnya. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu kita bantu dengan reimburse APC dalam besaran tertentu gitu. Nanti kita akan dengarkan pada tanggal 25 ya besarannya. Tapi terkait dengan angka, ada yang naik dan ada yang turun, tetapi turunnya juga nggak banyak tuh ya. Yang penting ada. Yang penting ada gitu ya. Walaupun mungkin ada faktor-faktor tertentu, karena penekanannya insentif itu penekanannya ada 3 ya tahun 2024 tuh. Yang pertama adalah meningkatkan kinerja universitas pasti. Yang kedua adalah untuk mendorong munculnya peneliti dan inovator baru. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas luaran. Jadi faktor kualitas menjadi salah satu indikator di dalam insentif 2024. Ada 4 sebenarnya, Pak. Apa lagi? Satu lagi. Meningkatkan kesejahteraan dosen. Oke, tambah satu ya. Iya lah. Meningkatkan kesejahteraan. Karena sebenarnya gini, banyak dosen itu ternyata yang dia miss gitu loh, Pak, info terkait dengan reward itu tadi. Sehingga mereka tuh ya sudah berlalu begitu aja gitu. Tapi pas ketika tahu informasinya, oh ternyata ada ya. Ternyata ini ada. Dan itu menurut saya secara signifikan bisa meningkatkan kesejahteraan dosen itu sendiri. Jadi sambil berkarya yang memang sudah dilakukan sehari-hari, ya secara tidak langsung dia juga bisa menambah pundi-pundi juga kan. Ya, betul. Ya, memang intinya sosialisasi insentif ini memang harus baik ya. Karena kalau bagi kita insentif ini menjadi salah satu hal yang mungkin bisa meningkatkan IQ kita juga. Ya, ketika dosen termotivasi untuk melakukan sesuatu yang lebih baik, sehingga otomatis kan IQ kita juga akan naik kan gitu. Sehingga harapan kami memang semua dosen harus tahu insentif nih. Iya, betul. Harapannya. Mungkin tanggal 25 itu webinar mungkin nggak semua hadir ya. Tapi bisa jadi kalau ada misalnya mungkin ada permintaan fakultas tertentu, misalnya mohon disosialisasikan di fakultas kami, maka kami siap aja sih untuk datang ke setiap fakultas untuk mensosialisasikan gitu. Karena ini hak mereka sebetulnya. Betul. Jadi semua mereka harus tahu gitu. Betul. Gitu. Ya. Oke, Pak. Wise people yang ada di luar sana, kita sudah berbincang panjang lebar terkait dengan LPPM, kemudian LPPM hari ini, mendatang, strategi yang akan kita implementasikan, kemudian juga inovasi yang akan kita terapkan untuk meningkatkan capaian-capaian kita ya, Pak ya.
Mungkin saya di sini ada ininya tuh saya harus menyimpulkan, tapi kayaknya semua isinya sudah merupakan kesimpulan. Karena malas menyimpulkan ya. Pak, dia tuh semuanya udah intinya gitu ya Pak. Nah sebenarnya intinya tadi Pak Marzuki tuh bilang bahwa untuk yang apa namanya yang belum bisa maksimal kita raih, kita harus menciptakan atmosfer yang mendukung ke arah sana. Nah lagi-lagi memang bidang fisika atmosfer, jadi atmosfernya bisa diterapkan untuk banyak aspek juga ya Pak. Jadi kalau memang atmosfernya sudah sudah ada gitu, dan itu sudah menjadi lama-lama tuh kalau kita ngomong istilah lain tuh jadi budaya gitu ya. Betul. Jadi budaya mulai dari apa Pak? Dari kebiasaan, kemudian apa? Karakter, kemudian karakter bisa menjadi budaya. Nah, jadi wise people kita mesti biasakan juga untuk budaya berprestasi ya Pak ya. Budaya do the best, kemudian berprestasi. Pak, satu pertanyaan terakhir. Apa tuh? Sebenarnya bukan pertanyaan sih ya. Menurut Bapak, kesan Bapak gitu ya terhadap UNAN saat ini secara keseluruhan gitu. Kemudian harapan Bapak untuk wise people di luar sana yang juga dosen UNAN khususnya, dan di luar UNAN ya, wise people, kita menyapa yang ada di luar sana itu sebagai wise people, orang-orang bijak yang ada di luar sana. UNAN hari ini ya UNAN hari ini sudah bagus, tetapi kita harus menjadi lebih bagus gitu ya. Kalau Pak Rektor itu menginginkan bagaimana caranya agar kita itu memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa itu pengalaman belajar yang berkelas dunia kan. Itu yang diharapkan oleh Pak Rektor. Jadi itu sebenarnya tidak hanya dalam ruang kelas ya, termasuk bagaimana riset yang berkelas dunia, pengabdian kita juga pengabdian yang berkelas gitu kan. Betul. Harapannya gitu ya. Dan untuk mewujudkan ini nggak bisa diserahkan ke LPPM. Karena dana penelitian itu sebagian di LPPM, sebagian lagi di fakultas gitu kan. Dosen itu nggak ada di LPPM, dosen itu ada di fakultas juga gitu ya. Jadi memang butuh kerjasama ya, dari semua dosen. Sekali lagi, seseorang yang diberi amanah bukan berarti dia tahu segalanya. Dan kita di UNAN ini nggak butuh Superman juga. Jadi kalau mungkin orang mengatakan saya hebat, itu nggak cukup ya, karena kita butuh super tim ya, bukan Superman gitu, untuk menjadikan LPPM dan UNAN ini menjadi lebih baik gitu. Gitu. Jadi sangat menanti kerjasama kita bersama. Gitu. Oke. Berarti itu ya Pak. Tadi Bapak menyinggung tentang World Class University. Insya Allah UNAN bisa ya Pak ya? Insya Allah bisa. Tapi kita harus saling support dan saling. Jadi program-program yang bisa kita integrasikan, kita harus saling integrasikan. Betul. Contohnya riset misalnya. Riset itu rencananya tahun ini kita mulai ada program kolaborasi riset luar negeri kampus top 200 ya. Ya, harapan kita nanti kita berkolaborasi dengan WCU tuh. Jadi risetnya didanai oleh LPPM, tetapi ketika profesornya datang ke sini atau dosen kita yang pergi keluar, harapannya nanti bisa kita kolaborasikan dengan WCU tuh. Nah, itu misalnya gitu ya. Atau juga kita akan ada riset, rencananya akan ada skema khusus itu untuk riset yang berkolaborasi dengan industri. Nah, itu nanti kita inginnya ada kolaborasi dengan bidang akademik, terutama berkaitan dengan praktisi mengajar di kampus. Betul. Jadi ketika industrinya datang, maka itu nanti dibiayai oleh program praktisi mengajar di kampus gitu. Itu harapannya. Jadi satu program itu kalau bisa akan mengangkat banyak hal sekaligus. Ya, betul. Harapannya gitu. Jadi kalau kita bisa melakukan itu, maka kita akan bisa menghasilkan kemajuan yang lebih cepat ya daripada kita jalan masing-masing. Betul. Ya, kalau jalan masing-masing berat ya. Kalau jalan masing-masing ini Pak, jalurnya beda kan? Jalurnya belum tentu sama ya. Belum tentu sama, terus belum tentu ketemu juga. Betul. Oke, wise people, kita mungkin sampai di penghujung podcast kita pada sore hari ini, dan doa kita bersama ya Pak ya, mudah-mudahan. Kok mau nutup kok loyo gitu.
Soalnya sedih Pak dengan perpisahan. Oh, enggak. Dan kita udah dapat informasi banyak ya Pak ya. Jangan lupa tetap tergabung dengan kami akan selalu hadir. Tapi belum ada minta apa, Pak? Di like and comment atau apa gitu? Iya, jadi kita nanti subscribe, like and comment itu nama YouTube dan apa namanya? Iya, nama podcastnya Innovation Junction. Tapi kalau YouTube-nya kita sudah punya Pak, LPPM Unan ya. Iya. Nah nanti di akhir acara nanti akan ditayangkan Pak, pakai berjalan gitu. Like and subscribe-nya gitu gimana. Terima kasih Pak Marzuki untuk terima kasih sudah diundang sore juga. Hari ini. Ya. Dan tetap semangat ya Pak. Ya, semangat. Selagi boleh semangat, kita semangat juga. Saya semangat Pak. Apalagi sudah mendengar tetap ada reward. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast